kesempatannya. Nama saya Nara Trisna Aryani dengan NIM 2017-210-214. Saya salah satu mahasiswi dari STIE Perbana Surabaya. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang COVID-19. Seluruh negara di dunia, termasuk negara Indonesia, telah terkena dampak dari wabah virus corona. Apa sih virus corona itu? Jadi, virus corona adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui dapat menyebabkan infeksi saluran pada pernafasan pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau yang disebut dengan MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Beberapa hari yang lalu, Presiden RI, Bapak Jokowi mengkonfirmasi adanya kasus corona di Indonesia. Lalu sebenarnya apa itu virus corona? Pada Desember 2019, di kota Wuhan, Cina ditemukan jenis virus baru. Berdasarkan investigasi, virus tersebut adalah 2019 novel coronavirus. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan darurat kesehatan global karena virus corona telah menewaskan lebih dari 2.000 orang di seluruh dunia. Hingga saat ini lebih dari 85.000 kasus infeksi telah dilaporkan secara global. Sebagian besar kasus tersebut berasal di daratan Cina. Lalu, apa itu virus corona? Nama coronavirus berasal dari bahasa Latin corona yang berarti mahkota atau halo. Di bawah mikroskop elektron, gambar virus tampak seperti lingkaran sinar yang mengelilingi matahari. Menurut WHO, coronavirus atau COV adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan Timur Tengah disebut MERS-CoV yang terjadi di Arab Saudi pada tahun 2012 dan juga Severe Acute Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan akut disebut SARS-CoV yang terjadi di Cina pada tahun 2003. Lalu jenis virus corona yang baru ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Virus corona tergolong zoonotik, yang artinya dapat menular dari hewan vertebrata ke manusia ataupun sebaliknya. SARS misalnya, ditransmisikan dari luwak ke manusia, sementara MERS ditransmisikan dari unta ke manusia. Menurut berbagai informasi, beberapa jenis virus corona terdapat di beberapa hewan yang hingga saat ini belum menginfeksi manusia. COVID-19 adalah sebuah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus jenis baru yang sebelumnya tidak diidentifikasi pada manusia. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum akhirnya mewabah di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan, dan dengan video ini kami akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin untuk meredakan rasa penasaran dan kecemasan kalian. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sebutan 2019 novel coronavirus? Yang dimaksud dengan virus novel adalah virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas.
Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar, Chinese Rufous Horseshoe Bat, yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Hingga saat penulisan kami pada 29 Januari 2020, ditemukan 6.095 kasus positif coronavirus, 9.239 kasus suspek coronavirus, dan 133 orang yang meninggal dengan tingkat kematian sekitar 2,2%, jauh lebih rendah dari SARS atau MERS. Kasus virus corona sudah ditemukan di hampir semua provinsi di Cina dan di banyak negara lain. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kasus yang dicurigai infeksi virus corona. Apa saja sih gejala COVID-19 itu? Gejala-gejala dari COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami oleh beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitas, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan. Sebagian besar, sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan pada gangguan pernafasan. Orang-orang usia lanjut atau lansia dan orang-orang dengan kondisi medis penyerta seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, dan diabetes atau kanker memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami sakit lebih serius. Namun, siapapun dapat terinfeksi COVID-19 dan mengalami sakit yang serius. Orang dari segala usia yang mengalami demam dan atau batuk disertai dengan kesulitan pada gangguan pernafasan atau sesak nafas, nyeri atau tekanan dada, atau kehilangan kemampuan berbicara atau bergerak harus segera mencari pertolongan medis. Jika memungkinkan, disarankan untuk menghubungi penyedia layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan terlebih dahulu, sehingga pasien dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang lebih tepat. 11. Bagaimana gejala COVID-19? Gejala dapat muncul dalam waktu 1 hingga 14 hari setelah terpapar virus. Menurut WHO, gejala paling umum adalah demam, lelah, sesak nafas, dan batuk. Beberapa pasien mungkin mengalami keluhan nyeri, hidung tersumbat dan berlendir, nyeri tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala tersebut biasanya muncul secara bertahap. Sebagian orang bisa saja terinfeksi tanpa mengeluhkan gejala apapun. Sebagian besar, atau sekitar 80% orang, dapat pulih dari penyakit tanpa perlu penanganan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang terdiagnosis COVID-19 dapat mengalami sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang dengan usia lanjut dan orang-orang dengan riwayat penyakit seperti darah tinggi, jantung, atau diabetes mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami keluhan yang serius. Dalam kasus parah, dapat terjadi pneumonia atau penyakit menyerang paru-paru, serta kegagalan organ tubuh hingga kematian. Jika kamu memiliki keluhan tersebut dan baru saja kembali dari Cina atau daerah lain yang positif terinfeksi, segera periksakan ke dokter. Lalu, bagaimana penularan COVID-19? Penularan dapat terjadi melalui droplet atau sebagian kecil dari air liur yang ditularkan dari seseorang yang terinfeksi ketika batuk atau bersin. Hingga saat ini masih dilakukan penelitian tentang cara penularan lain dari COVID-19. Apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dan mencegah penularan? Hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah penularan. Cara paling baik untuk mencegah infeksinya adalah dengan menghindari paparan virus tersebut. Hal-hal yang bisa kamu lakukan. Apa saja yang harus dilakukan ketika kita memiliki gejala COVID-19 dan kapan kita harus mencari pertolongan medis? Di sini, jika kita
jika mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau demam ringan, secara umum tidak perlu mencari pertolongan medis. Tetap di rumah, mengisolasi diri, atau pantau gejala kita. Ikuti panduan nasional tentang isolasi mandiri. Namun, jika kita tinggal di daerah dengan malaria atau demam berdarah, kita tidak boleh mengabaikan gejala demam. Segera cari pertolongan medis saat kita pergi ke fasilitas kesehatan. Kenakan masker jika memungkinkan, jaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain, dan jangan menyentuh permukaan benda dengan tangan kita. Jika yang sakit adalah anak, bantu anak kita untuk mematuhi nasihat ini. Segera cari perawatan medis jika kita mengalami kesulitan dalam gangguan pernafasan dan nyeri atau tekanan pada dada. Jika memungkinkan, hubungi penyedia layanan kesehatan kita terlebih dahulu sehingga kita dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang lebih tepat. Kasus pertama virus corona SARS-CoV-2 dilaporkan terjadi di Wuhan pada Desember 2019. Virus ini yang menyebabkan penyakit COVID-19 yang udah nyebar hampir ke 200 negara sejak Januari 2020. Kasus pertama di Indonesia diumumin sama pemerintah tanggal 2 Maret 2020. WHO menyatakan virus ini sebagai pandemi. Wabahnya nyebar dengan mudah dari manusia ke manusia, ke banyak negara dan benua, dan biasanya mempengaruhi orang dalam jumlah besar. Penularan utamanya itu lewat droplet atau tetesan pernapasan. Jadi kita emang harus jaga etika ketika batuk dan bersin. Mulut sama hidung wajib ditutup kalau batuk maupun bersin. Terus virus ini juga bertahan di benda mati. Bikin pusing emang, pusing banget. Virus corona SARS-CoV-2 nyerang sistem pernapasan manusia. Dia bisa masuk lewat mulut kita, hidung, dan mata. Makanya kalau bisa tangan kita tuh nggak usah pegang-pegang muka. Seseorang yang terinfeksi virus corona biasanya punya beberapa gejala seperti demam, sakit tenggorokan, batuk kering, sakit kepala, nyeri di seluruh badan, sampai sesak nafas. Tapi sebenarnya gejala virus corona ini ada 3 tingkatan, ringan, sedang, dan berat. Infeksi ringan dimulai dengan demam selama beberapa hari, beberapa masalah pernapasan, batuk kering, dan juga nyeri sendi. Terus gejala sedang biasanya meliputi demam di atas 38 derajat Celcius, menggigil, kelelahan, serta sesak nafas. Beberapa pasien juga ada yang dehidrasi hingga pneumonia ringan. Kalau kamu ngerasain gejala pada tahap sedang ini, segera periksakan diri ke rumah sakit. Jangan lupa pakai masker ketika pergi ke rumah sakit. Kalau bisa, hindari menggunakan transportasi publik. Sementara untuk gejala berat atau serius adalah ketika infeksi sudah semakin memburuk. Di tahap ini, virus mulai memasuki sel paru-paru dan mulai mereplikasi dan membunuh sel-sel sehat. Pasien di tahap ini bisa mengalami stroke, gagal jantung, gagal pernapasan, kegagalan organ tubuh lain, hingga kematian. Hal lain yang juga bikin khawatir adalah seseorang yang mungkin telah terinfeksi virus corona tapi dia nggak sadar. Karena mereka nggak ngerasain gejala apapun, maka ini disebut pasien tanpa gejala atau silent spreader. Karena mereka ngerasa sehat, mereka jadi bisa keluyuran dan tanpa sadar malah nyebarin virus ini ke orang-orang yang melakukan kontak dekat sama dia. Penyebab pasien tanpa gejala biasanya karena dia melakukan kontak dengan pasien positif COVID-19 atau seseorang yang juga silent spreader. Tidak munculnya gejala pada pasien itu bisa terjadi karena 2 hal. Pertama, faktor usia yang masih muda sehingga virus ini nggak menyebabkan komplikasi serius. Kedua, karena virus ini masih dalam masa inkubasi. Tapi apapun alasannya, pasien tanpa gejala ini tetap bisa nularin virus ke orang lain. Korea Selatan dan Islandia adalah 2 negara yang melakukan pemeriksaan COVID-19 ke sebagian besar warga negaranya. Ternyata pasien tanpa gejala nyumbang angka yang cukup besar.
Di Islandia, lebih dari setengah penduduk yang melakukan pemeriksaan teridentifikasi positif COVID-19 tanpa gejala. Terus nih, di Korea Selatan ada 20% pasien positif COVID-19 yang nggak mengalami gejala apapun. Karena itu penting buat kita semua untuk nurut sama imbauan beraktivitas di rumah. Jangan keluar rumah dulu lah. Belajar di rumah, kerja di rumah, ibadah di rumah. Rajin-rajin cuci tangan pakai sabun sampai bersih dengan air mengalir. Kalau udah dicuci, hindari pegang-pegang muka kita dengan tangan. Ditahan dulu ya guys. Kita juga perlu meningkatkan kekebalan tubuh supaya terus sehat. Olahraga teratur, berjemur pagi-pagi juga boleh. Jangan lupa makan yang sehat. Jaga jarak fisik kalau ketemu sama orang. Hindari juga kerumunan. Resepsi kondangan diimbau keras supaya ditunda dulu. Terakhir, jangan mudik dan jangan piknik juga ya guys. Demi keselamatan kita dan keselamatan orang-orang yang kita sayang. #di rumah aja. Bagaimana cara COVID-19 menyebar? Yuk kita simak. Jadi, cara COVID-19 menyebar adalah orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang telah terinfeksi virus ini. COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 sedang batuk, bersin, atau ketika mereka berbicara. Percikan-percikan ini relatif berat, perjalanannya tidak jauh dan jatuh ke tanah dengan cepat. Orang dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan orang yang telah mengidap penyakit ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Karena percikan-percikan ini dapat menempel di benda dan permukaan lainnya di sekitar orang seperti meja, ganggang pintu, dan pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut. Kemudian, mereka menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Inilah sebabnya penting untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih yang mengalir, atau membersihkannya dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan terbarunya. Terima kasih. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara.
Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta, termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Apakah COVID-19 dapat menular dari orang yang tidak menunjukkan gejala? COVID-19 ini terutama menyebar melalui percikan saluran pernafasan yang dikeluarkan oleh seseorang yang batuk atau memiliki gejala lain seperti demam atau rasa lelah. Banyak orang yang terinfeksi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan, terutama pada tahap-tahap awal. Karena itu, COVID-19 dapat menular dari orang yang hanya bergejala ringan, seperti batuk ringan tetapi merasa sehat. Beberapa laporan menunjukkan bahwa orang tanpa gejala atau yang biasa disebut dengan OTG dapat menularkan virus ini. Namun belum diketahui seberapa sering penularan dengan cara tersebut dapat terjadi. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan terbarunya. Ketika tidak ada air atau di mana kita berada, di mana tempat tersebut tidak menyediakan air, kita harus siap sedia untuk membawa hand sanitizer tersebut untuk mengantisipasi adanya virus-virus yang menempel pada tangan kita. Setelah atau sebelum kita memegang sesuatu, kita harus menggunakan antiseptik agar tangan kita tidak terkena virus-virus tersebut. Kamu lakukan diantaranya, yang pertama, hindari berpergian ke daerah yang telah positif terinfeksi virus COVID-19. Kedua, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun, atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan. Karena mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol ini dapat membunuh virus yang terdapat di tangan. Ketiga, menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang yang bersin atau batuk. Ketika seseorang bersin atau batuk, mereka mengeluarkan droplet dari hidung atau mulut yang mungkin mengandung virus. Apabila jarak kita terlalu dekat, maka droplet tersebut bisa kita hirup, termasuk virus COVID-19, jika orang yang bersin tersebut positif terinfeksi. Yang keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan. Tangan kita menyentuh banyak orang dan benda, dan bisa saja virus tersebut menempel di tangan kita. Lalu jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut, maka virus tersebut dapat masuk ke tubuh kita dan membuat kita sakit. Kelima, pastikan kita menjaga kebersihan saat batuk dan bersin, yaitu dengan menutup mulut dan hidung menggunakan saku atau tisu. Yang keenam, tetap di rumah jika kita merasa tidak sehat. Jika ada keluhan demam, batuk, dan sesak nafas, segera hubungi dan periksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Nah, itu tadi penjelasan mengenai coronavirus dan cara pencegahannya. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke teman dan keluarga ya. COVID-19 menular antar manusia
penyebaran virus corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disebut dengan PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Tingkat kematian yang diakibatkan dari penyakit COVID-19 ini adalah, menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 26 Agustus 2020 adalah sebesar 157.859 orang dengan jumlah kematian 6.858 orang. Dari kedua angka ini dapat disimpulkan bahwa case fatality rate atau tingkat kematian yang disebabkan oleh virus corona ini di Indonesia adalah sekitar 4,3%. Case fatality rate adalah persentase jumlah kematian dari seluruh jumlah kasus positif COVID-19 yang sudah terkonfirmasi dan telah dilaporkan. Merujuk pada data tersebut, tingkat kematian atau case fatality rate berdasarkan kelompok usia adalah sebagai berikut. Yang berusia 0-5 tahun sebesar 1,69%, sedangkan 6-18 tahun sebanyak 0,83%, dan yang berusia 19-30 tahun sebanyak 0,84%, dan di usia 31-45 tahun sebanyak 2,8%, dan di usia 46-59 tahun sebanyak 7,01%, dan di usia lebih dari 60 tahun sebesar 14,85%. Dari seluruh penderita COVID-19 yang meninggal dunia sebesar 0,9% itu dialami oleh orang-orang berusia 0,0-5 tahun, dan 1,3% berusia 6-18 tahun, 4,6% berusia 19,30 tahun, 15,1% berusia 31,45 tahun, 39,9% berusia 46-59 tahun, dan 383,3% berusia 60 tahun ke atas. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 58,3% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 41,7%, sisanya adalah perempuan. Faktor risiko COVID-19. COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila menyerang orang yang berusia lanjut, ibu hamil, perokok, penderita penyakit tertentu, dan orang-orang yang daya tahan tubuhnya lemah seperti penderita kanker. Karena mudah menular, penyakit ini juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, tenaga medis dan orang yang melakukan kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau yang biasa disebut dengan APD. Perjalanan pasien, dan apakah sebelumnya pasien ada kontak dekat dengan orang yang diduga terinfeksi COVID-19. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan sebagai berikut. Yang pertama adalah rapid test untuk mendeteksi antibodi melalui IgM atau IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Yang kedua yaitu tes PCR atau polymerase chain reaction atau swab test untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Yang ketiga adalah CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrate atau cairan pada paru-paru kita. Dan yang terakhir adalah tes darah lengkap untuk memeriksa kadar sel darah putih dan C-reaktif protein. Perlu diketahui, rapid test pada COVID-19 hanya digunakan
sebagai tes screening atau pemeriksaan awal, bukan untuk memastikan diagnosis COVID-19. Hasil rapid test positif belum tentu menandakan kita terkena COVID-19. Kita bisa saja mendapatkan hasil positif apabila pernah terinfeksi virus lain atau coronavirus jenis lain. Sebaliknya, hasil rapid test COVID-19 negatif juga belum tentu menandakan bahwa kita terbebas dari COVID-19. Oleh karena itu, apapun hasil rapid test kita, berkonsultasilah dengan dokter agar dapat diberikan pengarahan lebih lanjut, termasuk perlu tidaknya mengkonfirmasi hasil tes tersebut dengan tes PCR. Pengobatan COVID-19. Sampai saat ini, belum ada obat untuk mengatasi penyakit COVID-19. Jika kita didiagnosis oleh dokter mengidap penyakit COVID-19, tetapi tidak mengalami gejala atau hanya mengalami gejala ringan, kita bisa melakukan perawatan mandiri di rumah, yaitu yang pertama kita bisa melakukan isolasi mandiri selama 2 minggu dengan tidak keluar rumah dan menjaga jarak dengan orang dalam satu rumah. Yang kedua adalah ukur suhu tubuh 2 kali sehari, yaitu pada saat pagi dan malam hari. Yang ketiga adalah cuci tangan dengan sabun, air mengalir, dan hand sanitizer. Terus yang keempat adalah banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan dalam tubuh kita. Yang kelima adalah istirahat yang cukup untuk mempercepat proses penyembuhan COVID-19. Dan yang keenam adalah konsumsi obat pereda batuk, demam, dan nyeri setelah berkonsultasi dengan dokter. Dan yang terakhir adalah perhatikan gejala yang kita alami dan segera menghubungi dokter jika tidak membaik. Dan yang terakhir adalah perhatikan gejala yang kita alami dan segera menghubungi dokter jika gejala semakin memburuk. Penelitian menunjukkan bahwa pasien COVID-19 dengan gejala ringan dapat sembuh dalam 2 minggu. Namun, sebelum kita mengakhiri isolasi mandiri dan kembali beraktivitas seperti biasa, tetap lakukan konsultasi dengan dokter. Jika kita didiagnosis COVID-19 dan mengalami gejala berat, dokter akan merujuk kita untuk melakukan perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Metode yang dapat dilakukan dokter antara lain memberikan obat untuk mengurangi keluhan dan gejala. Yang kedua adalah memasang ventilator atau alat bantu pernafasan. Yang ketiga adalah memberikan cairan infus agar tetap terhidrasi. Dan yang terakhir adalah memberikan obat pengencer darah dan pencegahan penggumpalan darah. Penelitian untuk mencari metode pengobatan yang efektif dalam mengatasi COVID-19 masih terus dilakukan. Penelitian untuk mencari metode pengobatan yang efektif dalam mengatasi penyakit COVID-19 masih terus dilakukan. Beberapa jenis obat yang diteliti untuk mengatasi COVID-19 adalah remdesivir, ritonavir, ritonavir, dan favipiravir. Di antara obat-obatan tersebut, remdesivir dinilai paling efektif dalam mengatasi COVID-19 pada beberapa pasien. Meski demikian, penelitian tentang efektivitas remdesivir masih terus berlanjut.